Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan konseling kelas 12 hari ini, kita akan belajar tentang tes potensi akademik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Tingkat 12 merupakan tingkatan akhir dari sekolah menengah kejuruan. Pada tingkatan ini, tentu kalian sudah memiliki banyak rencana. Ada yang ingin langsung bekerja, ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun sayangnya, untuk masuk ke dunia kerja ataupun ke perguruan tinggi, tidak semudah ketika kalian masuk ke tingkat SMK. Ada beberapa tes yang harus kalian jalani. Salah satunya adalah tes potensi akademik atau TPA. Tes potensi akademik merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap tingkat ketercapaian seseorang di bidang intelektual. Karena berkaitan dengan intelektual, maka tinggi rendahnya hasil pencapaian tes potensi akademik sering dikaitkan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Aspek-aspek apa sajakah yang dinilai dalam tes potensi akademik? Dalam tes TPA ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah tes verbal, tes numerikal, tes figural, dan tes logikal. Tes verbal merupakan tes yang difungsikan untuk mengukur kegesitan mental seseorang di bidang kata dan bahasa. Sedangkan tes numerikal berfungsi untuk mengukur kegesitan mental seseorang di bidang matematik atau yang berkaitan dengan angka. Tes figural berfungsi untuk mengukur tingkat kegesitan mental seseorang yang berurusan dengan gambar, simbol, dan diagram. Sedangkan tes logikal merupakan tes yang berfungsi untuk mengukur tingkat penalaran seseorang. Nah, selanjutnya kita akan bahas keempat aspek ini satu persatu. Yang pertama adalah tes verbal. Dalam tes verbal ada 4 aspek yang akan dinilai. Yang pertama, sinonim, yaitu padanan kata. Yang kedua, antonim, yaitu lawan kata. Sinonim dan antonim tentunya tidak asing lagi bagi kalian karena kalian sudah sangat sering mengerjakan kedua tes ini di pembelajaran bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Contoh tes sinonim. Sinonim dari obesitas adalah tambun. Sedangkan sinonim dari adiktif yaitu merupakan suatu zat yang bisa memicu seseorang untuk ingin mencobanya lagi atau ketagihan. Jadi, sinonim dari adiktif adalah kecanduan. Selanjutnya contoh dari antonim. Antonim atau lawan kata dari rapuh adalah tegang. Sedangkan antonim atau lawan kata dari roboh yaitu tegak berdiri. Lanjut kita ke padanan hubungan. Padanan hubungan merupakan suatu tes yang menuntut kalian untuk mengerti akan arti kata, fungsi, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata satu dengan kata yang lain. Sedangkan pengelompokan kata, tugas kalian nanti di sini adalah menentukan kata manakah yang memiliki makna paling jauh dari kelompok kata yang ada di dalam suatu tes. Contohnya seperti ini. Ini soal padanan hubungan. Di sini ada kata supir atau ada kata mobil. Hubungan antara supir dengan kata mobil ini memiliki hubungan yang mengemudi. Supir merupakan orang yang mengemudi mobil. Nah,
Adanya hubungan ini harus kalian cari juga di pilihan-pilihan jawaban yang ada. Misalnya, yang A, pesawat dan pilot. Memang benar pilot adalah orang yang mengemudikan pesawat. Akan tetapi kalian perhatikan dulu soalnya. Soalnya di sini adalah subjeknya dulu, orangnya dulu. Jadi kalian silahkan cari di antara pilihan ini yang subjeknya lebih dulu. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah C, masinis. Masinis merupakan orang yang mengemudikan kereta api. Contoh yang kedua adalah pikiran dan otak. Hubungan antara kata pikiran dan otak memiliki hubungan sumber. Pikiran bersumberkan dari otak. Maka pilihan dari kelima jawaban ini silahkan kalian cari yang memiliki hubungan sama seperti antara keterkaitan kata pikiran dan otak. Selanjutnya, contoh dari pengelompokan kata. Di sini kalian dituntut untuk mencari satu kata yang memiliki makna jauh dari kata-kata yang ada di sini. Contohnya ada kata novel, dongeng, syair, cerpen, dan legenda. Kita cari dulu maknanya. Novel dan dongeng ini memiliki kesamaan sama-sama mengandung suatu cerita. Cerpen dan legenda itu juga sama juga mengandung sebuah cerita. Yang memiliki makna berbeda adalah syair. Syair tidak mengandung cerita, tapi suatu kata-kata yang indah seperti lagu. Oke, sudah paham ya antara padanan hubungan dan pengelompokan kata. Selanjutnya kita ke tes numerikal. Sama seperti tes verbal, dalam tes numerikal ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama, seri angka. Seri angka merupakan suatu susunan dalam bilangan yang dibentuk menurut suatu pola. Contohnya seperti ini. Contoh soal nomor 1, ada angka 50, 40, 10, 100, 90. Kemudian 140, 200, dan 190. Tugas kalian di sini adalah mencari kelanjutan angka dari 90. Untuk mengisi ini, kalian harus memahami pola yang ada pada seri angka ini. Antara 50 ke 100 ini ditambahkan 50. Pola yang kedua, angka 40 ke 90. Ditambahkan juga 50. Kalau kalian sudah memahami pola yang ada di sini, kalian baru bisa mengerjakan di kolom kosong ini. Jadi pola selanjutnya adalah 100 ke sini. Kalau polanya ini tadi ditambahkan 50, berarti pola selanjutnya juga ditambahkan 50. Jadi hasil dari soal nomor 1 ini adalah A, 150. Contoh soal yang kedua. Yang perlu kalian ingat adalah pola dalam seri angka, tes potensi akademik seri angka ini tidak hanya memiliki satu pola seperti ini. Akan banyak pola yang harus kalian temui. Di soal nomor 2 ada angka 2, 4, 8, 10. Sama seperti soal yang nomor 1, kalian dituntut untuk mencari pola dari deretan angka yang ada di sini. Oke, pola yang pertama antara angka 2 ke angka 4. Kita cari dulu di sini.
tentu polanya nanti akan lanjutnya ke sini. Kalau misalnya ini ke sini, dikalikan 2 bisa, ditambahkan 2 juga bisa. Tapi kalian perhatikan yang ini. Kalau ini ditambahkan 2, tentu hasilnya bukan 8, tapi 6. Berarti polanya bukan ditambah 2, akan tetapi dikalikan 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikalikan 2, 8. Pola yang kedua, angka 4 ke angka 7. Ini ditambahkan 3. Kemudian ke sini juga ditambahkan 3. Berarti kalian sudah menemukan pola dari soal ini. Berarti untuk memberikan isian pada titik-titik ini, kalian tinggal melanjutkan pola yang sebelumnya. Kemudian dari ini ke sini. Kalau ini tadi kan polanya dikalikan 2, dikalikan 2, berarti di sini juga dikalikan 2, 16. Karena ini pilihan-pilihan jawabannya ini ada kata-kata dan, berarti kalian juga masih harus melanjutkan ini. Kalau di jawaban pertama kita sudah menemukan 16, kita tinggal mencari jawaban. Di sini polanya 3, berarti kita tinggal menambahkan 3. 13. Berarti jawaban yang benar adalah 16 dan 13. Oke, sudah paham ya? Kemudian kita lanjut ke seri huruf. Seri huruf pada dasarnya sama seperti dengan seri angka. Kalian dituntut untuk menemukan pola yang ada pada soal seri huruf. Pada soal pertama ada G, H, I, M, J, K, L, M, N. Di sini kalian perhatikan ada MN yang sama dengan MN yang belakang. Kalian jangan tertipu di sini. Kalau ada angka yang kembar sama di pola yang berikutnya, di lanjutan huruf berikut, berarti ini adalah huruf pengecoh. Nah, GHI kemudian ada huruf pengecoh MN, baru lanjut JKL, huruf pengecoh lagi MN, baru kalian lanjutkan habis JKL, lanjutnya M dan N. Berarti jawabannya adalah B. Contoh soal yang kedua, ada A, B, C, F, E, D. Kemudian G, H, I, L, K, J, M. Pola pada soal nomor 2 berbeda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 tadi pakai huruf pengecoh, tapi pola yang nomor 2 di sini setelah A, B, C, huruf berikutnya dibalik. Harusnya D, E, F menjadi F, E, D. Baru G, H, I harusnya JKL, kemudian dibalik LKJ. Kemudian kalian lanjutkan M, N, O. Berarti jawabannya C. Oke, itu tadi seri angka dan seri huruf. Dua-duanya intinya sama. Kalian dituntut untuk mencari pola pada soal itu. Selanjutnya, logika angka. Dalam logika angka, kalian dituntut memiliki kemampuan dalam berhitung dengan benar dalam waktu yang terbatas. Contohnya seperti ini. Hasil dari min 4 plus 10 dibagi 2, min 5 adalah. Nah, kalau kalian ingin mengerjakan logika angka, kalian juga harus mempelajari
lebih mendalami lagi soal-soal matematik. Karena logika angka ini hampir sama persis dengan soal-soal dalam matematika. Kemudian lanjut ke angka dalam cerita. Masih berkaitan dengan angka dalam cerita ini merupakan tes angka yang dikemas dalam suatu cerita. Contohnya seperti ini. Bondan telah melakukan 3 kali tes matematika dengan nilai rata-rata 89. Berapa nilai yang harus Bondan peroleh jika ingin nilai tes selanjutnya mendapatkan rata-rata 90? Jadi pada dasarnya angka dalam cerita ini juga mirip dengan soal-soal yang ada di matematika. Kemudian contoh soal yang kedua, bilangan pertama ditambah dengan 3 kali bilangan kedua menghasilkan angka 140. Bilangan kedua nilainya 3 kali lebih banyak dibanding bilangan pertama. Nilai dari bilangan kedua adalah, nah kalian bisa hitung seperti kalian mengerjakan soal matematika. Tes numerikal yang terakhir yaitu aritmetik. Sama seperti logika angka-angka dalam cerita, aritmetik ini juga sama dengan tes-tes yang ada di soal-soal matematika. Contohnya seperti ini. Perbandingan uang Adi dan uang Ida adalah 3:2. Jika Adi dan Ida uangnya berjumlah 75.000, berapa masing-masing uang Adi dan Ida? Mirip kan dengan matematika, sama seperti soal angka dalam cerita tadi. Baik, cukup mudah bukan untuk memahami tes verbal dan numerikal. Untuk tes potensi akademik selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kalian benar-benar pahami dulu tentang tes verbal dan numerikal. Untuk itu, Ibu akan memberikan satu soal latihan supaya kalian bisa mengasah kemampuan kalian, mengukur kemampuan kalian untuk mengerjakan tes verbal dan numerikal yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini tugas kalian adalah mengerjakan ke-7 soal ini di buku tulis, kemudian ditulis ya, nanti soalnya berikut jawabannya. Jadi jangan hanya pilih nomor 1A, nomor 2B, jangan. Ditulis dulu soalnya, baru kalian jawabannya. Nah, di sini saya sudah mencontohkan 2 soal padanan hubungan, kemudian 1 soal dalam cerita, dan seri angka. Nah, jika nanti sudah kalian tuliskan di buku, kemudian kalian foto, baru kalian upload di Google Classroom. Oke, anak-anakku, demikian materi kita tentang tes potensi akademik. Saya harap kalian bisa memahami, juga bisa berlatih di rumah. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai tes potensi akademik. Untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian upload tugas yang sudah kalian kerjakan melalui Google Classroom sesuai rombongan belajar kalian. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Caranya dengan klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya mengenai tes potensi akademik season 2. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.